Tahukah Anda mitos keperkasaan dari sebuah cula? Kebodohan dan menyesatkan sesungguhnya. Cula badak tidak lebih dari kuku dan rambut kita. Tahukah Anda, mereka adalah pembuat hutan baru. Mereka adalah salah satu indikator hutan perawan. Mereka adalah penjaga hutan yang setia di malam hari. Mereka adalah pemegang peran penting untuk paru-paru dunia. Dan tahukah Anda, semua ini bergantung dari empati Anda. Mereka adalah badak, satwa pemakan tumbuhan, pemalu dan soliter. Badak bergerak secara diam-diam, berkilo-kilometer di rimbunnya hutan, atau menikmati harinya dengan berkubang. Benih dan bibit akan menempel di tubuhnya dan tersebar bersama badak saat berkelana. Di setiap kotoran badak-badak ditemukan sekitar 15 jenis atau lebih bibit tanaman yang berbeda. Badak berperan sangat penting dalam pertumbuhan dinamika ekosistem hutan, mendorong pertumbuhan hutan, dan mempengaruhi iklim global dunia. Untuk menjaga kelestarian badak, pemerintah Indonesia bekerja keras menangani badak secara intensif, dan Yayasan Badak Indonesia turut membantu program ini. Kami fokus dan konsisten dalam upaya membantu program pemerintah melestarikan badak-badak Indonesia. Dalam upaya melestarikan badak-badak Indonesia, kami menyediakan kebutuhan-kebutuhan badak Indonesia itu, baik mulai dari perlindungan, penyediaan habitat yang baik, dan kebutuhan-kebutuhan secara biologis untuk badak bisa berkembang biak kita coba sediakan. Selamat datang di Yayasan Badak Indonesia. Yayasan Badak Indonesia fokus dalam melestarikan populasi badak yang tersisa dengan kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan, survei dan monitoring, pengembangbiakan, penggalangan dana, dan mensosialisasikan badak Indonesia. Ditunjang oleh SDM yang memiliki empati yang dalam terhadap kehidupan badak Indonesia, sehingga kontur ekstrim hutan Indonesia sebagai rumah badak bukanlah sebuah hambatan. Harmonisasi hutan dan manusia harus ideal dan serasi. Yayasan Badak Indonesia melakukan upaya-upaya khusus yang ramah lingkungan untuk kenyamanan semua pihak, serta tegas dalam mengambil sikap di setiap pelanggaran yang akan mengancam keberlangsungan hidup badak. Upaya-upaya tersebut adalah program perlindungan badak dan habitatnya dengan mengoperasikan Rhino Protection Unit, merupakan kolaborasi penduduk setempat dan petugas Taman Nasional dengan personil yang tangguh, tegas, disiplin, dan empati terhadap kesejahteraan satwa dan manusia sekitarnya. Tugasnya melakukan identifikasi setiap individu dan satwa lainnya. Bertugas di 3 kawasan, yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Waikambas Lampung, dan Taman Nasional Ujung Kulon Banten. Menyusuri di setiap area kawasan secara berkesinambungan, dilengkapi dengan senjata dan mental yang siap berhadapan dengan pemburu liar. Salah satu bagian intelijen yaitu Intelligence and Law Enforcement Unit. Program mendeteksi sejak dini aktivitas ilegal di kawasan konservasi dan pelanggaran terhadap satwa liar untuk mendukung penegakan hukum.
dibentuk pada tahun 2004 sebagai unit khusus intelijen dan penegakan hukum, terutama di luar kawasan konservasi. Sebagai mata dan telinga terhadap gangguan aktivitas ilegal dalam kawasan dan menjadi rekomendasi strategi patroli, tujuannya memberi hak hidup untuk makhluk hidup di dalam kawasan konservasi. SRS atau Ensuaga Rino Sumatera, Taman Nasional Waikambas, Lampung. Program penangkaran badak Sumatera ini beroperasi sejak tahun 1997, dirancang sebagai rumah badak yang sesungguhnya untuk proses pengembangbiakan badak Sumatera secara semi-alami atau in situ. Satu ekor badak diberi lahan 10 hingga 20 hektar dan area center untuk ruang connecting pada masa kawin. Saat ini terdapat 7 individu yang dipelihara di SRS, yaitu Bina, Rosa, Harapan, Andalas, Andatu, Ratu, dan Delila. Sebagai rumah badak yang alami, ekosistem alam sangat menentukan perkembangbiakannya, terlebih setelah lahirnya Andatu dan Delila. Tempat yang ada saat ini diperlukan perluasan sarana dan prasarana yang signifikan untuk menghindari kedekatan antar badak-badak dan menghindari perkawinan sedara. Dengan berkembangnya pertumbuhan badak dan kondisi alam sekitarnya, semua itu memerlukan manajemen habitat yang rapih dan terkendali. Yayasan Badak Indonesia melakukan restorasi lahan, salah satunya dengan menanam pakan badak Sumatera untuk memulihkan hutan yang rusak akibat kelalaian manusia dan mengembalikan lahan tersebut kembali menjadi hutan yang ideal. Javan Rhino Study and Conservation Area adalah laboratorium khusus pembelajaran ekologi dan perilaku badak Jawa untuk menggali informasi pengetahuan sebanyak-banyaknya mengenai kehidupan populasi badak Jawa. Beroperasi sejak tahun 2011 dan berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon bagian wilayah dari Gunung Honje dengan memiliki luas sekitar 5.100 hektar. Selalu mencatat dan mengabadikan di setiap temuan dengan menggunakan teknologi terkini yang tidak mengganggu aktivitas badak Jawa. Dan ini sudah mengundang beberapa individu badak untuk datang, dan 4 diantaranya sampai saat ini terbukti menetap. Laboratorium ini didukung pula oleh pembinaan habitat, antara lain pengendalian tumbuhan langkap atau Arenga obtusifolia. Upaya-upaya ini dilakukan untuk memberikan ruang hidup dan harapan untuk badak dan masa depan hutan serta generasi manusia selanjutnya, bahwa badak adalah mitra hidup manusia yang patut bersama dengan manusia. Masa depan adalah hak generasi penerus kita, badak dan hutan Indonesia. Cerita tentang akan kepunahan badak bisa diatasi oleh empati Anda. Sejauh mana peran Anda dalam berperan menjaga mereka? Menjaga mereka, badak Indonesia berarti menjaga hutan kita. Yabi, badak adalah milik kita bersama.